gunung itu karena dia memang tumbuh dari masyarakat itu dengan cara-cara mereka sendiri berorganisasi, cara hidupnya, cara mengartikulasikan dan cara menyebarkan. Dan mereka juga belajar sendiri kan mengelola apa yang disebut PR dan sebagainya yang karena berbasis pada apa yang budaya hidup warga, maka dia akan berjalan terus-menerus gitu. Dan 5 gunung itu kan dalam sejarah kan memang dari mulai sejarah apa yang disebut pemberontakan sampai sejarah raja-raja itu kan, dan sejarah perlawanan sampai sejarah memberi hidup kampung-kampung kan semua dari 5 gunung itu asal mulanya. Jadi menghidupi 5 gunung itu menghidupi sebagian sejarah, informan, heritage, tapi juga apa yang disebut ruang-ruang hidup masyarakat yang terpenting. Keberlangsungannya untuk ke depan seperti apa? Ya memang aku direktur 5 gunung berlangsungnya ya. Mati yo. Urip yo syukur, mati yo mangsane innalillahi. Keberlangsungan kalau di banyak festival itu kan dihitung atas dasar apa yang disebut kemampuan lalu menumbuhkan ekonomi dan sebagainya. Mereka nggak pernah melihat misalnya festival sebagai ruang modal sosial, malah tembakau sedang krisis malah festivalnya gede lah itu karena ya kan karena festival itu tidak karena jandanya lebih banyak, kesepian lebih banyak, malah festival siapa tahu dapat cewek sudah miskin itu itu malah katarsis iya malah bisa selingkuh pas susah gitu oleh lembaga-lembaga formal bahwa festival hitungannya adalah apa yang disebut tamu yang datang, jumlahnya, ekonomi masuknya berapa dan sebagainya. Tapi sebagai modal sosial budaya kayak misalnya sedang krisis, rame-rame narine ngedan karena krisis, ngono nak ya ora diitung. Padahal kalau nggak ada jadilane mereka malah mukuli wong toh. Tapi nak ono festival kan ini tempat katarsis. Tanto ya kok kesepian, ngono toh. Ya, betul, sering kesepian. Kesepian, jur anu ngumpulke ini apa wedok-wedok sastra akeh banget. Nah kan itu kan ya malah katarsis gue tanto ya tah balik kan ya kan. Iya, betul. Tempalan jadi banyak fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang stereotip itu sebetulnya harusnya pemerintah tidak melakukan penyamarataan setiap festival. Karena ada festival yang tadi semakin krisis festivalnya semakin bagus. Semakin bagus. Melahirkan nabi-nabi. Lapar orang ya pidato itu tua ya toh. Enggak mulai makin semangat ya toh. Karyanya makin gede karena kumpul terus ya ora dodolan ning pasar ngono kan ya kumpulane akeh ngono. Ini Garin deket saya jadi cerdas sekali. Sumpah. Mas Garin sebagai sutradara sudah pernah mengangkat 5 gunung ini. Wow, 2 film. Wah, film-film saya awal saya itu termasuk salah satu presiden universitas Universitas 5 Gunung diangkat oleh Tanto. Saya juga mengangkat diri saya sendiri. Gitu kan. Enaknya di festival itu gitu. Kapan diangkat, kapan mundur terserah kita masing-masing. Karena kalau pakai pengangkatan formal begitu nggak diangkat nggak kerja. Nggak kerja, susah ya. Pada waktu itu apa yang menarik Mas dari 5 gunung itu sehingga yang menarik ya karena cara-cara menghidupinya aja sebagai bagian antara kemampuan organisasi, cara-cara baru yang ditumbuhkan ke wilayah lokal dan cara-cara lokal yang tidak dipunyai daerah lain, dan cara-cara antara gotong royong dan hal yang baru digabung jadi satu. Jadi nasi campur lah, gaduh-gaduh lah rumusnya. Enggak makan resmi Amerika itu kan ada awalan, ada tengah, jumlah garpunya dihitung kan orang kita kan budaya nasi campur. Ya kan? Tapi ya Starbucks tetap minum-minum. Oh, Starbucks tetap. Anak 5 Gunung tetap sempe. Tetap wine. Iya, kiri terus wegah. Ya kan. Sebab gini ya ditempatkan yang tepat gitu kan. Dikasih judul Mak Iya. Luas lah. Luas ya kan gitu. Jadi memang manajemen gaduh-gaduh tumpang sari lah kalau di sawah itu. Ya, ada yang bikin acara pendek, ada yang jangka panjang, dicampur padi belum panen, ikannya panen, kangkungnya panen ya kan, itu tumpang sari. Memang kan upaya seluruh upacara atau festival di Indonesia itu kan sebenarnya bukan karena membuat festival, karena setiap siklus hidup di Kalimantan, di suku-suku itu setiap siklus hidup mereka butuh bersama.
dalam bersama itu mereka merayakan terima kasih, mereka juga katarsis kalau krisis untuk bersama, mereka juga menampilkan banyak pertunjukan bagian dari ekspresi diri atau kebersamaan. Festival besar selalu hidup ketika lingkungan alam dan kebudayaannya juga hidup. Jadi kalau ada alam kayak di Kalimantan, kamu lihat datang ke festival, kalau dia tidak membangun dirinya sendiri pasti susah dan makin kecil makin rusak. Jadi festival itu kayak ya sebetulnya kayak mikro dari makro lingkungannya. Maka ketika festival ditanam tidak di dalam environmentnya, biasanya hanya tergantung pada dana. Kalau dia ditanam di environmentnya, sesuai dengan environmentnya, dia akan tumbuh dengan alaminya. Tapi ya di duit, malah lu yang di duit timbang sing golek dana itu. Sumpah. Artinya ini bukan masalah Percaya. Pasti untuk rondo di duit. Iya, ya, kan Aktif kebudayaan gitu. itu kan kebudayaan itu kan tidak hanya kesenian, cara berpikir, bertindak dan bereaksi. Iya, di depan anak kan semakin kaya gitu ya, ya biar kelihatan dekat atau pinter gitu kan, ya kan. Jadi cara berpikir, bertindak dan bereaksi dari satu masyarakat. Gitu. Jadi memang kemudian menanggapi sesuatu, bekerja sesuatu, kebudayaan itu. Nah, outputnya ya ada nabuh gamelan kayak saya ini, ya kan. Itu semua jalan cerita dari saya tabuh kok nanti, ya kan. Nah, percaya deh. Ini festival gamelan aja yang diundang pembicaranya saya dari desa karena sangat memahami gitu. Dia tahu, dia cerdas, harus milih orang cerdas. Karena pasti dia tidak menuruti perintah, kan? Ya, jadi nanti pasti ada hal yang dalam rapat itu kita katakan sebagai manajemen surprise. Itu tidak perlu dicari, dipanggil aja kantor. Ya kan? Mas Gerin, ini kan sudah ke-17 nih rencananya. Ini kan terus akan berjalan diharapkan seperti itu. Kalau terus, ya mati ya mati. Ya harapannya begitu. Catatan Mas Gerin, ketika ini mati rohnya itu ketika apa, Mas? Mati rohnya. Ya. Ya sistem pergaulan masyarakatnya, sistem lingkungannya. Nah, tadi antara sistem kehidupan masyarakatnya, ya hal yang sederhana lah, saling bantu, saling gotong royong, lalu environmentnya, environment baik environment pedesaannya maupun gunungnya mengalami goncangan. Jadi akan menggoncang juga sistem hidupnya. Harus ada pasti nanti kemudian yang sederhana akan dicari cara-cara adaptif untuk terus tumbuh dengan cara baru, kan gitu kan. Jadi kalau dulu gudeg kita pakai pincuk, saiki nganggo piring kan ngono-ngono wae to. Ya, yang dikhawatirkan kan justru itu modernisasinya itu akhirnya menghilangkan makna itu. Ya itu biasa aja. Rasa khawatir itu perlu banget. Itu kalau ada rasa khawatir itu ape. Khawatir pacare diambil wong nah ape, ana rasa cemburu ya to, rasa Itu takut. ramang kuatir wong guru gawe apa-apa kok kuatir. Ben liyane mati yo mati yo. Ya itu wajar aja. Ya kayak Jogja Film Festival kan juga ada ke-13 mau ke-14. Yang penting nanti ada yang cara-cara baru yang kita nggak tahu ya kan, cara kayak nanam aja bertani kan, ada cara-cara baru. Ada cara ini, ada krisisnya, ada hilangnya biasa aja. Sebuah keniscayaan. Oke, Dan kalau hilang baru, Kita pinter jaga maknanya. tak rubah. Ini Magelang hilang, mampus ya. Inspirasi itu muncul di Blora nggak masalah. Aryo Penangsang itu Jepang, tapi di sana mati nggak ada pemberontakan. Justru Aryo Penangsang tumbuhnya di Merbabu gitu loh. Nggak apa-apa kan? Seperti saya, Nabi Muhammad itu Mekah ke Madinah hijrah. Itu memberi inspirasi saya. Saya sama Garin dulu dari Jakarta malah hijrah ke desa-desa. Jadi saya kan udah haji. iya, haji saya. Nah, Saya hati-hati memberi kalian ngomong sama kalian saya memberi saya contohnya malah Nabi Muhammad. Kita udah haji. Haji semuanya. Haji aja minumnya Starbucks di sana. Dari waktu ke waktu Mas, apa yang kira-kira patut untuk dibenahi dari festivalnya sendiri? Enggak ada yang dibenahi, tapi maksudnya setiap orang punya jadi setiap orang tahu cara mengembangkan dirinya, setiap kelompok tahu caranya mengembangkan. Ya jadi macam-macam ya nggak apa-apa. Kemudian ada seorang pelukis wayang, ada seorang pematung, ada seorang yang ahli komunikasi dengan caranya, ada yang ahli foto dengan cara, ada ahli rumah singgah dengan caranya, ada yang membuat rame-rame ya nggak apa-apa. Nah,
Tapi kan orang tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Festival kan sebetulnya kayak taman aja. Taman tempat suatu ketika dari seluruh hutan, kalau itu hutan semua kumpul di sebuah taman kan gitu. Betul-betul sebuah pesta. Dan terutama Anda beruntung karena ada Garin. Karena Garin itu bisa merumuskan antara daerah purba yang tertinggal Sumbawa, Flores, tapi dia juga akrab dengan Paris, akrab dengan Copenhagen, akrab dengan Expo di Vancouver, akrab dengan Tokyo, tapi juga akrab dengan anak muda yang digital communities gitu. Jadi ini mewakili zaman, itu yang kuatnya dari Garin daripada seniman sepuh lain menggamel tok, meng sastra tok. Kuwi ya apik untuk disimpan di museum, tapi tidak mewakili kesaksian. Nah, Garin itu, kalau ini festival gamelan itu tidak ada Garin, saya nggak mau kesini, ngapain capek-capek. Kalau nggak ada dia, karena dia nggak mungkin nulis kan. Dia nulisnya di Facebook kan. Dia sok milenial karena malas, nyebelin banget nggak ada mesin tik sama komputer di rumahnya kan. Dan nggak bisa memang, ya lama nggak bisa. Jadi memang kalau juga melting point tempat bertemu beragam tadi yang antara yang heritage, yang alternatif, yang populer, lalu yang modern, pre-modern, dan postmodern ketemu selalu melahirkan satu. Kayak Bali itu kalau nggak ada pertemuan antar berbagai tokoh gitu dengan caranya yang sendiri-sendiri ya, mau formal atau tidak formal nggak ada masalah. Tahun 30 bisa ada Margaret Mead, Charlie Chaplin, ada ini pasti akan melahirkan sesuatu. Karena ada ketegangan, ada kebersamaan, ada kekacauan, ada lalu simbiosis, pasti melahirkan sesuatu. Jadi kayak 5 gunung itu, ya yang paling sederhana, orang mau pergi ke toilet, ya kan, orang asing mau pergi ke toilet itu kan simple. Tapi di balik simple itu lalu tiba-tiba ada cara menata toilet yang bersih, yang sesuai, kan itu kan kelihatannya sangat sederhana, tapi mengandung suatu kelahiran-kelahiran yang penataan masing-masing yang baru, yang luar juga belajar dari sini, yang jadi tempat pertemuan beragam manusia itu selalu melahirkan beragam disiplin ya, seni, pengetahuan selalu melahirkan sesuatu. Yang terakhir mungkin tentang keberadaan Mas Tanto di Festival 5 Gunung ini. Memang yang agak ini itu kita kalau ada estetik kan itu ada chaotic estetik, kekacauan yang estetik. Nah, kekacauan estetik itu sebetulnya sudah dilakukan misalnya generasi baru film Cina. Dia tidak lagi gambar yang indah-indah, dia mengambil orang pakai singlet, jualan bakso, kacau, tapi kayaknya kacau tapi sebetulnya sangat punya suatu yang cara-cara pemecahan yang tersendiri, yang terukur juga gitu, tapi ngejawatannya dengan kekacauan itu. Nah, kekacauan itu kan melahirkan apa yang disebut lompatan, lalu keakraban, lalu juga isyarat-isyarat gitu. Nah, pencarian pada yang estetik keotik, pemimpin yang estetik keotik itu agak susah, karena itu memang mungkin makanya ya si Tanto itu makanya juga banyak kelirunya ya kan, riwayat hidupnya juga kacau ya, hidupnya kan? Hidupnya kaya banget ya kan, pikirannya juga ya kan, kalau nulis itu ya kan di Facebook itu kan ya kan, nah, itu kan sangat sistematik, keotik ya kan. Orang sering nggak lihat tentang estetik keotik itu, padahal banyak banget orang manajemen estetik keotik itu loh. Itu jarang juga dilihat sebagai sebuah warna. Di balik itu ada apa yang disebut modal sosial yang panjang, modal sejarah yang panjang, modal pengetahuan panjang yang dipresentasikan dengan estetik keotik itu. Cerdas banget lu. Apa? Mungkin orang yang aku yo sing wawancara ora iso. Gini-gini sambil benerin gue. Serem ren. Lu ada tadi. Tangannya gini terus pemandangan aku terus gitu ya kan. Ya Selesai wawancara ada keringet. Sampai keringetan aku digini gitu. Ini indah sekali loh, indah sekali. Biasanya cuma melestarikan, uri-uri, dia sampai jenuh itu loh. Ini bagus sekali loh. Itu sampai muncul estetik. Iya, estetika keotik, bayangin. Suara Merdeka nggak mungkin bisa nunggu. Enggak, sumpah. Yang Trianto, Dewan Kesenian nggak bisa. Estetika keotik. Iya, aja diedit kuwi mau. Lu udah ngene kan ngene mau. Wah, iku kudu serem iki kira-kira. Ini diketik dari buku laris gitu. Wah, apa ini? Tenang nih Mas.
Betul, terbitnya sendiri aja. Wah, enggak, ini Garin pagi ini bagus sekali. Saya Dipaksa iya. sebetulnya ngene-ngene Selama gitu. setahun ini kadang-kadang agak kurang gitu. Pagi ini bagus sekali. Dicek. Dicek lho ya. Estetik keotik ana Pak, estetik keotik kuwi. Akeh lagi estetik keotik. Angel lho golek kowe mau. Itu dari Sumatera Utara. Iya. Juga estetik keotik gitu. Selesai wawancaranya. Oh, tidak pernah selesai. Kita 24 jam. Wah, ini kamu muncul aja masuk di Instagram. Wah, ini nggak pernah selesai. Wah. Baru datang dia salah satu kurator. Kurator, pembicara. Dia orang Sumatera yang sedang sedih karena Mari. Monggo silakan. Baru nyampe. bisa ya. Speednya keliru, bayangin. Sering estetik keotik, bisa ternyata ngerekam speednya keliru. Wes kesel kayak Wali Songo ku ngomong ngono. Sebulane Estetik keotik gitu. Tapi bisa jadi dua. Nah, untuk orang Batak ini memang agak menyedihkan karena